untuk menyikapi banyaknya maraknya narkoba yang ada di Indonesia, Ustaz. Nah, pemakai narkoba itu apakah bisa diruqyah atau gimana menurut Ustaz? Kalau memang harus diruqyah, misalnya ada yang harus kita patal kalau kita bawa kemari, gimana solusinya, Ustaz? Ya sebenarnya kalau pandangan saya, narkoba ini kan bukan penyakit zahir manusia, bukan penyakit fisik, tapi penyakit batin. Hari ini orang-orang yang lemah imannya lah maka terjerumus, terpengaruh dengan narkoba. Anak-anak kita yang jauh dengan agama, ya. Gitu juga dengan yang lain-lain seperti itu. Jadi intinya, ya, ruqyah lah jawabannya. Untuk narkoba, ruqyah jawabannya. Karena yang diobati imannya. Kalau yang kita obati fisiknya, ya mungkin dia sembuh 1-2 bulan. Tapi keinginannya itu kalau imannya belum berubah, dapat tawaran lagi dari temannya, dapat kesempatan lagi dari kawannya, akan terus terulang perbuatan itu. Kenapa? Imannya lemah. Hari ini kalau orang-orang yang sudah punya iman yang baik, bagaimana mereka bisa menjadi pemakai narkoba? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi. Contoh kecil kita saja, jangankan suruh beli, diberikan gratis pun kita nggak mau. Tapi bagi mereka yang sudah menjadi korban, jangankan gratis, jual rumah pun mau untuk hal itu. Karena perkaranya apa? Imannya. Jadi hari ini saya katakan jawaban ya untuk semua penyakit narkoba, baik kelas kecil sampai kelas yang terberat, adalah ruqyah. Dengan cara ruqyah, ya kan, sedikit demi sedikit hati mereka, ya kan, kita buka, kita doakan kepada Allah, akan terbuka kekuatan imannya, maka dia sendiri akan meninggalkan narkoba tersebut. Narkoba nggak bisa dengan dakwah. Kita nasihati siang dan malam, sementara pakai terus. Capek kita nasihati itu anak dengan cara agamis. Tapi ruqyah dia kan bukan dakwah, pengobatan yang betul-betul dibentuk oleh doa-doa Nabi, doa-doa sahabat yang ada di hadis, ada di Quran, yang memang untuk spesialis penyakit hati manusia. Kalau bahasanya itu ya doa untuk hidayah. Kalau seorang sudah dapat doa hidayah dan hidayah itu masuk, maka kisahnya mirip Sayyidina Umar tobat. Doa Rasulullah 7 malam berturut-turut sholat hajat, ya kan, membaca doa-doa yang sekarang dijadikan simpulan ruqyah untuk Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bin dapat hidayah. Jadi hari ini seperti itu. Nah, maka saya katakan, ya bukan saya mengecilkan bentuk pengobatan yang lain, tidak. Saya katakan jawaban yang paling efektif, karena ini penyakitnya bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati, penyakit iman, maka ruqyah lah jawabannya untuk narkoba. Insya Allah kalau sudah diruqyah, yang sudah banyak kita ruqyah, itu rata-rata pasien narkoba kita tuh, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah yang kumat. Kita kadang bisa tes setelah 7 kali ruqyah, silahkan aja tuh belikan narkoba, bisa nggak dia pakai lagi? Nggak akan bisa, nggak akan bisa. Itulah dahsyatnya, hebatnya pengobatan Rasul. Bisa membentuk batu jadi air, air jadi batu, tergantung yang mendoakan. Umar bin Khattab tuh sebelum masuk Islam jadi batu, tapi dengan doa Rasul jadi air dia. Kalaulah ada yang kena narkoba begitu kan Ustaz, akhirnya beliau mau kemari Ustaz, apa yang harus kita bawa dengan beliau? Ini kan kacau Ustaz, karena nanti dia kan tak kemana-mana. Ataukah memang di sini ada tempat pengurungan atau gimana kita boleh? Nah ini masih dalam proses kita ya, pencarian dana juga untuk pembangunan. Memang sudah kita rencanakan untuk tempat rawat inapnya, bukan rawat inap saya sebenarnya. Saya ingin katakan itu pesantren. Ya pesantren ya orang-orang hijrah. Saya ingin katakan itu, jadi nggak ada embel-embel narkobanya, tapi katakan itulah pesantren hijrah namanya. Kita sudah rencanakan itu, cuman
masih proses dana yang mau kita cari. Insya Allah kalau nanti ada kita sudah bisa terima sebanyak mungkin. Kalau yang sekarang masih rawat jalan. Dan untuk narkoba pun kita sama, kita nggak pakai biaya khusus, tetap biayanya sama ya, seikhlasnya. Karena kita ingin bagaimana Majelis Salawat Banjar ini memang dikenal dakwahnya dan keikhlasannya, bukan materinya ya, bukan yang lain-lainnya. Karena guru kita Abah Guru Sekumpul itu beliau pun seperti itu, mengajarkan kepada kita bagaimana ya, hidup ini belajar ikhlas ya. Karena rezeki itu bukan dari makhluk, dari Allah. Mungkin kita nggak dapat dari si A, tapi Allah berikan jalan dari si B. Nah, itu aja. Yang penting bagaimana orang yang kita tolong ya, hari ini bisa menikmati barokah salawat ya, Situt Durar Majelis